Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Animal Zoo ya teman-teman. Channel yang membahas seputar dunia hewan, baik dunia hewan peternakan, budidaya atau peliharaan, dan hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kita semua. Pada kali ini saya akan berbagi atau sharing tentang bagaimana kita mengawali budidaya ulat Jerman ya. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama-tama mungkin tentunya ya kita harus memiliki indukan ya. Indukan yang bisa kita beli di peternak atau pengepul, atau bisa juga kita membeli ulat Jerman yang sudah umur dewasa ya teman-teman. Kemudian kita membuat indukan sendiri atau dilakukan karantina ya. Nah, tapi ya mungkin untuk bagi pemula ya lebih simpelnya kita membeli kepik atau indukan ulat Jerman yang sudah siap bereproduksi ya. Karena kalau membuat indukan sendiri ya membutuhkan yang waktu cukup lama ya teman-teman. Kurang lebih ya hampir ada 1 bulan lah. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video ini bisa bermanfaat buat orang lain ya teman-teman. Oke, tadi yang pembahasan yang tadi pertama adalah kita siapkan ya indukan ya. Nah, setelah kita siapkan indukan, tentunya kita juga harus menyiapkan tempat ya. Tempat itu bisa berupa tong berupa kayu atau baskom berupa box plastik ya, untuk menempatkan si calon indukan ulat Jermannya ya teman-teman. Nah, kalau misalkan tempat sudah ada, indukan sudah ada, nah kita harus juga menyiapkan medianya teman-teman. Nah, media itu banyak ya yang bisa kita gunakan ya teman-teman. Bisa juga menggunakan dedak, polar, atau serbuk gergaji ya teman-teman. Tergantung modal dari teman-teman yang ada. Jangan terlalu dipaksakan, dan yang ada di lingkungan sekitar teman-teman adanya apa. Misalkan adanya dedak dan dicari lebih mudah, harganya lebih murah, ya ambil itu aja teman-teman. Namun kalau misalkan ada polar ya apa-apa, biasanya polar lebih murah juga teman-teman, mungkin dibandingkan dedak. Nah, terus setelah media ya teman-teman. Nah, ini aja tambahan juga teman-teman. Media itu juga bisa menggunakan tambahan bonggol jagung ya. Tetapi ini tidak harus teman-teman, tidak harus. Kenapa saya merekomendasikan menggunakan bonggol jagung? Yang pertama, si kepik ulat Jerman kalau diberikan bonggol jagung, dia itu akan bertelurnya itu di bonggol jagungnya ya. Di bonggol jagungan itu ada sela-sela ya. Nah, itu biasanya menempelkan telurnya di situ. Jadi ketika proses pemindahan indukan kepik ke media yang lain itu akan lebih mudah, dan boxnya itu bisa langsung digunakan kembali, atau tidak akan merusak
telur-telur yang menempel di box. Karena seringkali teman-teman, kalau tidak ada bonggol jagungnya, ini menurut saya teman-teman, itu si indukan itu akan menempelkan di medianya, bisa juga ya di medianya, menempelkan di media polar atau gandumnya. Namun seringkali dia masuk ke dalam media dan terus menempatkan yang nyaman. Nah, itu ditempelkan paling dasar teman-teman, ditempelkan paling dasar, jadi akhirnya nempel di box plastiknya ya, paling dasar sendiri. Ketika proses pemindahan, saya seringkali menemukan telur-telur yang menempel. Nah, ketika mau tak pindah pun, menurut saya itu kok agak eman-eman ya, maksudnya takut merusak telur itu sendiri ya. Nah, tapi alhamdulillah ketika sudah menggunakan bonggol jagung, nggak ada telur yang nempel di box plastik itu sendiri. Namun ya memang ada beberapa, cuma nggak terlalu banyak lah, angkanya lebih berkurang gitu teman-teman. Dan alhamdulillah hasil telurnya pun maksimal teman-teman, hasil anakannya maksudnya. Oke, setelah media, tempat, indukan, nah kemudian kita harus juga siapkan pakan teman-teman, pakan dan minum. Nah, pakannya itu apa? Walaupun sebenarnya kalau menggunakan kita polar itu pun sudah bisa ya, cukup ya, maksudnya di situ kan sudah ada sumber protein juga, ada karbohidrat juga. Namun nanti yang resikonya itu telurnya kurang maksimal teman-teman, sehingga saya menggunakan pakan itu menggunakan konsentrat ayam daging teman-teman ya, yang harganya murah lah. Kalau di sini itu per kilonya 7.000 teman-teman. Nah ya, kalau biasanya saya dari indukan 80-90 ekor, saya itu memberikan pakannya itu konsentratnya ya teman-teman, 2 sendok. Itu pun 2 sendok satu hari nggak habis teman-teman, biasanya 5 hari 4 hari itu baru habis. Nah, sehingga saya kasihkan lagi. Nah, setelah pakan saya berikan namanya juga minuman. Nah, minumannya apa? Yang cari teman-teman yang paling murah yang ada teman-teman. Bisa juga kedebok pisang atau batang pisang, bisa juga batang dari pepaya, bisa juga kalau misalkan itu yang gak ada gratis kita beli, bisa menggunakan singkong, ubi ya. Bisa juga kita menggunakan labu siam, bisa juga kita menggunakan pepaya muda, bisa juga kita menggunakan sayur-sayuran seperti wortel, terus kubis. Banyak lah, cari yang teman-teman yang kira-kiranya murah dan tidak merusak media. Kalau di sini saya seringnya itu menggunakan itu teman-teman, labu siam teman-teman ya, labu siam. Nah, tapi juga saya sering menggunakan sisa-sisa, kalau istri setelah masak itu ada sisa-sisa sayurannya, saya kasihkan teman-teman. Ya alhamdulillah selama ini tidak mengalami masalah ya, indukan masih sehat, anakan juga produksinya bagus, banyak. Nah itu ya teman-teman. Nah, setelah itu sudah terpenuhi semua, kita diamkan itu kurang lebih sampai 12-14 hari teman-teman. Kalau di sini biasanya saya 14 hari mulai memindahkan indukan ulat Jerman atau kepik ulat Jerman ke media yang lain. Nah, kadang usia 10 hari saya pantau dulu
sudah pada menetas belum anakan ulat Jermannya. Kalau memang sudah dipastikan menetas dan anakannya sudah banyak, ya saya mungkin bisa juga 12 hari teman-teman. Tergantung teman-teman lah mau modelnya seperti apa. Tapi kalau di sini saya seringnya 14 hari, menyesuaikan saya juga bekerja, waktu senggangnya kapan. Nah, terus setelah itu saya juga untuk rutinitas pemberian minumnya biasanya itu saya itu 1 hari sekali teman-teman. Itu pun hanya irisan kecil teman-teman, irisan kecil, karena kalau kebanyakan takut ngerusak media yang akhirnya menyangkutkan lembab dan ya mendatangkan virus dan bakteri ya teman-teman. Nah seringnya tuh cuma sedikit lah, itu pun kadang baru habis saya ngasih pagi, terus besok paginya itu ya udah habis. Yang dikira-kira aja teman-teman, yang sekiranya memang nggak cepat habis. Kalau memang cepat habis ya ditambahkan lagi teman-teman untuk minumnya. Oke, itu ya teman-teman dari proses penyiapan indukan, terus proses pengangkatan media. Nah, masa panennya itu tergantung permintaan dari teman-teman, dari pasar yang ada di lingkungan teman-teman. Biasanya sih usia 3 bulan teman-teman. Biasanya usia 3 bulan baru mulai bisa dipanen. Tetapi ada tidak menutup kemungkinan usia 2 bulan juga bisa dipanen teman-teman. Tapi nah ini kan harus kita perhatikan lagi teman-teman. Misal media kita itu masih ada sisa-sisa pakan dan kita itu udah baru usia 2 bulan kurang, dan mungkin si ulat Jerman itu udah besar ya, tetapi kalau secara perhitungan ya mungkin eman-eman karena itu masih ada sisa pakan. Biasanya si ulat Jerman itu akan bersih memakan sisa-sisanya dari pakan-pakan itu. Jadi medianya itu bersih, halus teman-teman. Beda dengan ulat kandang. Kalau ulat kandang saya kan menggunakan polar ya. Polarnya memang kebetulan nggak halus atau kasar. Nah, yang kasar-kasar itu tidak pernah dimakan teman-teman. Beda dengan ulat Jerman dan ulat Hongkong. Itu pasti bersih terus teman-teman. Nah, itulah berarti kan tergantung kondisi yang ada di teman-teman itu sendiri ya kalau mau panennya. Kalau dirasa cukup, katakanlah usia 2 bulan setengah dan itu sudah menutup modal dan bahkan teman-teman untung, ya monggo teman-teman bisa memanennya. Tetapi kalau misalkan dirasa dihitung-hitung kurang menutup modal dan kurang menguntungkan, ya mungkin bisa ditambah lagi 3 bulan. Nah nanti kan teman-teman bisa menakar usia 2 bulan itu dipanen 1 kilonya dapat berapa dalam 1 box. Nah dibandingkan dengan usia yang 3 bulan berapa dalam 1 box per kilo. Nah nanti dikalkulasi dengan harga pasar yang ada di lingkungan teman-teman. Oke, seperti itu saja teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf barangkali ada yang kurang dalam bayan-bayannya. Nah ini saya hanya sharing pengalaman di kandang saya teman-teman, barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya di sini hanya niatnya berbagi ya, sharing ya teman-teman. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.